Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada teman-teman semua dan Bapak Ari, kapanpun teman-teman dan Bapak penonton video ini. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan teman-teman dan Pak Ari, nama saya Muhammad Fikrian Syamatondang. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas KBK Rekta tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. NIM saya adalah 1822005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 24 Step of Disciplined Entrepreneur. Perkenalkan, bisnis yang saya rumuskan, Dronify. Nah, berikut adalah daftar isi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah permasalahan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Dronify. Kemudian terdapat solution yang menjadi jawaban dari permasalahan. Ketiga juga terdapat services yang akan memaparkan layanan yang ditawarkan. Nah, keempat juga ada market segmentation yang membahas tentang market yang dapat disentuh oleh Dronify. Kelima adalah value proposition yang menjadi poin keunggulan dari Dronify. Dan keenam terdapat financial calculation yang dapat memberikan validasi tentang profitability dari Dronify. Ketujuh adalah MPBP atau Minimal Viable Business Product yang kira-kira siap ditawarkan untuk masyarakat secara umum. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya. Jadi kita akan berangkat dari masalahnya terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih yang menjadi latar belakang dari Dronify ini? Jadi saya melihat di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah kemacetan. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa kemacetan merupakan hal yang biasa di Jakarta. Hal ini tidak lain karena volume kendaraan pribadi yang terlalu banyak, sehingga kemacetan tidak terhindarkan. Selain itu, polusi juga menjadi masalah yang sedang terjadi di Jakarta. Kita bisa lihat sendiri berita-berita terkini bahwa Jakarta sedang krisis udara dan polusi sedang tinggi-tinggi di Jakarta. Bahkan beberapa perusahaan ada yang melakukan WFH untuk mengurangi uh, polusi di Jakarta. Bahkan jika saya tidak salah, ASN juga melakukan kerja secara hybrid, yaitu dibagi-bagi dari kerja secara daring di rumah dan kerja secara online di kantor. Nah, menurut data yang saya baca di Databox, kualitas udara di Jakarta menempati nilai 154 berdasarkan standar udara yang terdapat di Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Nah, untuk info aja, 154 ini sudah termasuk uh, range atau kisaran kualitas udara yang buruk ya. Jadi 150 sampai 200 itu udah termasuk udara yang buruk dan bisa menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan seperti ISPA dan lain-lain. Nah, di sini saya juga melihat ada korelasinya dari kemacetan, polusi yang ada di Jakarta, yaitu di Jakarta kan untuk jasa-jasa pengantar barang, pengantar makanan itu sedang marak-maraknya dan memang pasarnya cukup banyak di Jakarta. Dan yang menjadi masalah adalah pengantaran barang dan pengantaran makanan seperti pemesanan makanan online atau pemesanan paket online itu menggunakan uh, kurir. Nah, kurirnya ini menggunakan di antara motor, ya motor kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua bermotor, ataupun mobil seperti mobil van. Nah, penggunaan motor atau mobil ini berkontribusi juga terhadap kemacetan di Jakarta. Jadi karena emang market dari eh, pengiriman makanan dan barang itu sedang banyak-banyaknya, maka volume kendaraan yang digunakan kurir juga akan meningkat. Jadi ini salah satu permasalahan yang terjadi. Kemudian juga penggunaan kendaraan bermotor itu juga berkontribusi terhadap polusi di Jakarta dan di kota-kota besar. Jadi inilah permasalahan yang ingin saya selesaikan. Nah, jadi apa sih solusinya gitu? Nah, jadi ini solusinya. Dari yang sudah saya rumuskan, solusi dari kedua masalah sebelumnya adalah Dronify. Nah, kenapa sih Dronify? Jadi
Dronify ini adalah perusahaan jasa yang memberikan jasa pengiriman makanan dan barang-barang jangka pendek dengan menggunakan layanan Unmanned Aerial Vehicle atau yang bisa kita sebut dengan UAV. Nama lain dari UAV ini yang umum digunakan adalah drone. Drone akan menggantikan kurir motor dan mobil dalam mengirimkan barang ataupun makanan, terutama di kota padat seperti Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume kendaraan. Dampaknya apa? Jadi dengan mengurangi volume kendaraan, jadi kemacetan Jakarta juga bisa berkurang dan polusi Jakarta juga bisa berkurang. Nah, drone ini juga mampu mengantarkan makanan dengan lebih cepat karena drone itu nggak macet-macetan di darat. Drone itu menggunakan jalur udara yang bebas macet. Selain itu juga drone itu lebih ramah lingkungan karena untuk mengoperasikannya tidak mengeluarkan bahan bakar fosil, melainkan memerlukan listrik atau penggunaan baterai. Jadi tidak berkontribusi pada polusi udara yang terjadi di Jakarta. Ya, jadi ini adalah drone yang kira-kira akan digunakan untuk melakukan pengiriman makanan ataupun pengiriman barang. Nah, untuk Dronify sendiri memiliki beberapa jasa yang ditawarkan, yaitu ada 3 jasa utama. Tapi jasa yang paling diunggulkan adalah 2 jasa pertama. Langsung aja kita ke jasa yang pertama, yaitu uh, jasa pengiriman barang dari berat 0 sampai 2,5 kg. Jadi drone dalam jenis ini dapat digunakan untuk membantu mengirimkan makanan dalam jumlah kecil dan paket dengan berat yang ringan. Jadi ini adalah jasa paling ekonomis yang ditawarkan oleh Dronify, dan dengan jasa ini pelanggan bisa mengirimkan makanan dan barang dengan mudah, tapi dalam berat yang terbatas, yaitu maksimal 2,5 kg. Nah, kemudian untuk jasa keduanya itu adalah pengiriman barang melalui drone, tapi berat maksimalnya adalah 0 sampai 10 kg. Nah, drone dalam jenis ini dapat digunakan untuk menggunakan kebanyakan pengiriman yang diperlukan dan yang biasa dilakukan oleh jasa pengiriman konvensional. Jadi, sebenarnya drone yang ini lebih fleksibel dan versatile karena kapasitas beratnya juga lebih tinggi sehingga bisa menggantikan pengiriman barang secara konvensional yang ada. Karena kan kalau pengiriman barang itu pasti beratnya most of the time atau kebanyakan itu lebih dari 2,5 kg, tapi mungkin tidak lebih dari 10 kg. Nah, jadi ada drone yang dapat mengakomodir kapasitas berat tersebut untuk melakukan pengiriman sehari-hari. Nah, yang terakhir ini adalah drone kapasitas industri dengan kapasitas berat khusus yaitu 0 hingga 225 kg. Nah, drone dalam jenis ini dapat digunakan untuk mengirimkan barang-barang berat dan barang industri. Jadi misalnya mau mengirim paket-paket yang berat atau barang-barang yang memerlukan, ya maksudnya barang-barang yang berat dan harus yang ukurannya besar lah, kira-kira seperti itu bisa menggunakan paket jenis ketiga ini. Dan ini juga bisa dimanfaatkan selain untuk pengiriman barang, tapi itu akan dijelaskan lebih lanjut nanti dalam TAM expandable market. Oke. Nah, selanjutnya ada market segmentation. Jadi untuk market segmentation dari perusahaan Dronify ini sendiri adalah pemilik bisnis UMKM dan toko retail yang menjual produk. Jadi kenapa ini menjadi target bisnis utama kami? Karena notabene-nya kalau pemilik bisnis UMKM atau toko retail kan pasti akan mengirimkan barang apabila ada pesanan secara online. Nah, maka dari itu kita menargetkan mereka untuk bekerjasama dengan Dronify untuk memberikan experience pengiriman barang yang baru dan lebih cepat dan efisien seperti itu. Selain itu kita juga ingin fokuskan kerjasama dengan partner company, yaitu perusahaan pengantar makanan secara online atau perusahaan pengiriman barang secara online, seperti contohnya adalah Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lainnya. Nah, ini rencananya Dronify akan bekerja sama dengan platform mereka untuk agar mereka bisa melakukan pengiriman melalui drone dengan vendornya, yaitu kami Dronify. Jadi istilahnya kami seperti third party
provider bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian target market utama kami adalah pria dan wanita dengan rasio 60:40, kemudian berusia 18 hingga 35 tahun. Kenapa berusia seperti ini? Karena diperkirakan bahwa usia-usia tersebut adalah usia di mana masyarakat menggunakan jasa-jasa pengiriman online seperti itu, dan berdomisili di kota besar karena permasalahan utama yang ingin kami selesaikan yaitu kemacetan dan polusi di kota-kota besar. Jadi ini merupakan fokus market kami begitu. Nah, ini ada total addressable market dari Dronify itu sendiri atau TAM. Jadi total addressable market adalah apa-apa saja yang dapat disentuh oleh Dronify itu sendiri. Jadi potensial market juga termasuk. Nah, total addressable market yang dapat diraih oleh Dronify itu sangat luas karena dapat menggunakan kepanjangan tangan dengan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi. Logo-logonya juga ada di atas. Nah, dengan melakukan estimasi pemilik usaha dan individu yang melakukan pengiriman yang berada di kota sampel Jakarta, yaitu sekitar 70.000 partner, dengan estimasi bahwa satu pelanggan dapat menghabiskan rata-rata 275.000 per hari, maka total TAM adalah 118,8 triliun rupiah. Nah, ini ada full life cycle use case dari Dronify itu sendiri. Yang pertama adalah pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi atau aplikasi partner, kemudian restoran menerima pesanan dan akan membuat makanan sesuai pesanan. Yang ketiga, restoran akan mengirimkan makanan melalui jasa drone. Yang keempat, pelanggan akan melakukan tracking melalui aplikasi mereka. Yang kelima, drone akan melakukan pengiriman makanan. Dan yang terakhir, pelanggan menerima makanan. Nah, ini dalam use case pengiriman makanan. Selanjutnya ini adalah high level product specification-nya. Jadi ini spesifikasi produk, tapi dalam segi high level aja, dibuat dalam bentuk brosur. Nah, jadi Dronify Delivery Drone ini yang sudah disebutkan tadi, dia adalah drone yang mampu mengantarkan barang atau makanan dengan berat dari 0 hingga 2,5 kg. Kemudian ada juga penggunaan untuk berat di atas itu menggunakan drone DJI S1000 yang mampu mengangkat barang hingga berat 12,5 kg. Nah, ini adalah penjelasan dari Dronify. Jadi, ya Dronify itu adalah pengiriman jasa pengiriman makanan ataupun barang melalui drone. Kemudian ini adalah partner-partner company yang dapat diajak kerjasama oleh Dronify. Nah, ini value proposition quantification-nya. Jadi ada beberapa yang bisa dikuantifikasi di sini dari value proposition-nya, yaitu yang pertama fast delivery, yaitu diperkirakan bahwa Dronify ini mampu meningkatkan average delivery time atau rata-rata waktu pengiriman dari 35 menit menjadi 21 menit dalam jarak pengiriman 1 kilometer. Itu udah termasuk waktu tunggu dan lain-lain. Jadi ada yang kedua low carbon emission, yaitu diperkirakan Dronify ini mampu mengurangi konsumsi energi sebanyak 94% dibandingkan dengan moda transportasi tradisional. Nah, yang selanjutnya ada new user experience. Jadi dengan pengiriman lewat drone ini diharapkan pelanggan mendapatkan value berupa adanya user experience yang baru karena memesan barang menggunakan drone. Jadi memesan barang yang nganterin itu bukan manusia tapi drone. Nah, ini ada competitive position dari Dronify itu sendiri. Jadi berdasarkan chart tersebut, Dronify dapat menjawab dua prioritas utama dari persona pelanggan yang dimiliki oleh Dronify. Jadi persona pelanggannya adalah unique experience dan delivery time. Jadi ini tabelnya semakin ke atas ini, di sumbu Y ini, dia semakin unik, dan semakin ke kanan ini, di sumbu X, dia akan semakin cepat. Nah, ini adalah existing produknya, di mana kecepatan dan experience-nya tidak begitu menarik, tapi dengan Dronify kecepatan akan meningkat dan user experience-nya akan semakin unik dan menarik. Nah, jadi dengan posisi Dronify seperti ini, Dronify dapat dikatakan sudah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.
Oke, untuk selanjutnya ini adalah customer acquisition. Nah, ini adalah customer acquisition process. Kemudian yang pertama ini jadi ada lead generation. Lead generation ini dilakukan pada 1 hingga 2 bulan. Maksudnya periode marketing pada lead generation ini adalah 1 hingga 2 bulan, dan uh, marketing dengan melakukan akses kepada influencer itu dilakukan dalam periode 2 hingga 4 bulan. Kemudian marketing dalam mengakses ke bisnis-bisnis itu dilakukan dalam periode 3 hingga 6 bulan. Kemudian service partnership design phase ini adalah uh, pemetaan atau perumusan desain kerjasama antara perusahaan-perusahaan partner. Ini adalah 4 hingga 12 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah broader time sizing dari Dronify itu sendiri. Jadi, sejatinya Dronify ini adalah perusahaan yang melakukan pengiriman menggunakan drone, tetapi dapat dikembangkan lagi. Seperti contohnya ada drone pilot class, yaitu uh, semacam pelatihan untuk mengendalikan drone bagi masyarakat umum. Kemudian ada logistik drone, yaitu drone untuk mengangkat barang-barang berat, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada service ketiga dari Dronify, yaitu drone dengan berat 0 hingga 225 kg. Ini dapat digunakan untuk misalnya inventarisasi warehouse. Ketika warehouse tersebut mempunyai rak-rak yang tinggi dan sulit digapai, maka drone ini bisa mengangkat barang-barang berat tersebut ke rak-rak tersebut. Gitu. Kemudian itu juga yang termasuk di drone warehouse management. Ada juga drone store. Ini adalah pengembangan yang cukup jauh, yaitu membuka toko drone untuk toko retail drone lah, seperti itu, Pak. Kemudian ada drone farming. Ini adalah melakukan sebentar. Maaf tadi bersin. Jadi drone farming ini adalah pertanian tapi memanfaatkan drone. Jadi untuk penyiraman air ataupun untuk penanaman bibit, penyebaran bibit dan segala macam. Ini bisa menggunakan kekuatan drone untuk memudahkan petani dalam melakukan pertanian. Nah, ini selanjutnya adalah pricing strategi dari Dronify. Di sini ada beberapa pricing strategi, yaitu ada beberapa pelanggan terlebih dahulu, ya, ada sekitar 6 pelanggan, yaitu technological enthusiast, di mana untuk pelanggan seperti ini akan diterapkan harga berikut, ya, bisa dilihat sendiri. Early adapters juga terdapat harga yang seperti ini. Early majority juga seperti yang dapat dilihat di sini. Late majority juga ini dapat dilihat di sini juga. Tarif harganya. Laggard skeptics juga ini adalah untuk pelanggan-pelanggan yang telah mengadaptasi service Dronify, dia akan dikenakan biaya seperti itu. Nah, untuk bisnis atau corporate vendor, itu kami menawarkan industrial delivery yang beratnya bisa hingga 225 kg dan dikenakan biaya sekitar 500.000 per penerbangan. Jadi ketika ingin mengangkat barang-barang berat untuk industri, nah itu tarifnya adalah 50.000 per penerbangan. Nah, ini adalah kalkulasi dari LTV. LTV itu berapa yang dibutuhkan oleh pelanggan, berapa yang dibutuhkan untuk mengakuisisi suatu pelanggan, jika saya tidak salah. Nah, jadi ini adalah LTV-nya, bisa dilihat sendiri. Ini average service price per year-nya seperti ini. Jadi kurang lebih 30.000 itu kurang lebih tarif per perjalanan.
Dan 8 ini adalah frekuensi penggunaan per bulan, dan dikali 12 ini adalah dikali 12 bulan gitu. Jadi average service price per year-nya itu sekitar 2,8 juta. Untuk year 0, year 1 itu 3 juta, sekitar 3 juta. Untuk year 2, 3,1 juta. Year 3, 3,2 juta. Year 4, 3,3 juta. Dan year 5 tetap di 3,4 juta. Nah, ini retention rate-nya adalah 90% untuk setiap tahun. Kemudian ini adalah cumulative retention rate-nya. Ini ada NA karena kita harus melihat perkembangannya terlebih dahulu pada year 3 dan year 2 untuk dapat menentukan cumulative retention rate-nya dari year 4 dan year 5. Nah, ini ada next pada purchase rate 75%. Ini karena direncanakan bahwa produk berikutnya baru akan dilakukan sekitar pada year 5. Nah, ini ada gross margin for delivery-nya itu konstan di 85%. Nah, ini profitnya juga dari delivery tersebut. Kemudian ada sum of profits-nya dari setiap tahun. Kemudian ini ada juga cost of capital rate konstan di 50%. Net present value faktornya berkurang setengah setiap tahunnya. Kemudian ini ada present value above cost of capital. Nah, ini ya itulah pokoknya. Dan jadi net present value-nya adalah 5 juta rupiah. Seperti itu. Nah, untuk customer acquisition roadmap-nya, ini ada 3. Ada short term, mid term, dan long term. Pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu untuk short term-nya. Ada pertama online advertising. Jadi Dronify akan melakukan pengiklanan secara online dan menampilkan fitur-fitur Dronify beserta insentif dan VARS untuk mendorong pembaca agar menggunakan jasa Dronify. Kemudian ada diskon juga, yaitu melakukan promosi dengan cara membuat campaign diskon untuk pelanggan baru dan pelanggan-pelanggan yang terseleksi. Kemudian yang ketiga ada direct sales. Jadi tim sales akan melakukan marketing dengan cara memberikan stand pada acara-acara pameran teknologi dan memberikan trial penggunaan jasa Dronify beserta insentif berupa diskon bagi pengguna baru. Untuk initial customer, awalnya dilakukan penjualan kepada teman-teman dan keluarga terdekat, terutama teman kampus untuk mencoba produk. Engaging influencer, yaitu berkolaborasi dengan influencer teknologi untuk meningkatkan kredibilitas dari Dronify. Online presence, yaitu terdapat website perusahaan yang dapat dikunjungi oleh potential customer. Kemudian untuk medium term ada social media, yaitu pemanfaatan sosial media untuk marketing dari Dronify itu sendiri. Kemudian ada referral program, di mana pelanggan dapat melakukan referral agar mendapatkan insentif dari Dronify. Kemudian untuk long term ada distributor expansion. Jadi tim sales akan menawarkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi ini lebih ke bisnis to bisnis. Perusahaan-perusahaan yang belum dijangkau oleh Dronify maka akan dikontak dan akan diajak kerjasama. Untuk application centricity, yaitu penggunaan aplikasi untuk melakukan pemesanan jasa Dronify. Nah, ini ada COCA calculation atau cost of customer acquisition. Ini jadi ada sales salary atau ya biaya pegawai. Jadi untuk tahun pertama sales salary sekitar seperti ini, tahun kedua seperti ini, dan tahun ketiga seperti ini. Kemudian ada cost dari website advertisement yang hanya ada pada tahun kedua dan ketiga. Ada social media advertisement di ketiga tahunnya. Ada travel cost untuk para karyawan dalam melaksanakan event. Ada entertainment cost juga untuk insentif karyawan. Ada events, yaitu anggaran untuk mengadakan event-event atau mengikuti event yang teknologi yang ada. Kemudian ada 80 juta untuk menyewa konsultan, dan ini adalah totalnya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk number of customer-nya ini adalah 10.000, 10.000, dan 100.000. Diasumsikan berkembang 2 kali setiap tahun. Dan ini adalah kokanya untuk tahunnya. Jadi cara ngitungnya adalah total biayanya dibagi number of customer. Jadi untuk tahun pertama itu kokanya adalah 12.000 rupiah. Tahun kedua adalah kurang lebih 9.500. Dan untuk tahun ketiga itu 9.300. Gitu.
Nah, ini minimum viable business produknya dari Dronify itu sendiri. Jadi ini ditawarkan terlebih dahulu paling minimum agar Dronify dapat segera dipasarkan ke publik. Itu yang pertama, partnership dengan toko dan restoran. Yang kedua, drone hub di restoran atau usaha-usaha yang milik partner biar ada stok drone sehingga ketika ada pengiriman barang bisa langsung dikirim tanpa menunggu drone tersebut dikirim dari pusatnya Dronify. Kemudian ada application based platform service. Jadi ini aplikasi dari Dronify itu sendiri. Itu sangat dibutuhkan sebelum Dronify dapat dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Nah, ini ada produk plan-nya dari Dronify, yaitu ini yang pertama atau share paling besar adalah drone delivery. Kemudian ini sebenarnya mengikuti TAM saja. Drone pilot class share-nya lumayan besar, logistik drone juga lumayan. Drone farming itu agak sedikit kecil, tapi masih dalam cakupan. Drone store juga lumayan. Kemudian drone warehouse management juga tidak sebanyak itu, tapi masih dalam cakupan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.